Fir'aun itu kalau sudah berkata, dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Fir'aun, Fir'aun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya. Fir'aun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Thaha ayat 43 sampai 44. Perhatikan, Fir'aunnya, catat ini. Fir'aunnya itu tidak menutup haknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan sifat rahmannya Allah langsung berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun nggak tanggung, dua nabi ditugaskan hanya untuk memberikan hak hidayah pada orang yang telah menyimpang. Pergilah kepada Fir'aun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin bu, itu sebabnya nggak disebut namanya, tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Fir'aun dari kata faraoh, artinya raja yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan. Faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, Fir'aunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang, dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nah, si pemuda ini membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan, mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu. Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing Anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba-tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu. Hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat, berada di pertengahan, jarak lebih sejengkal. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima. Amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat, yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi, termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah war Rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.